Halo semuanya, saya Muhammad Ren Ramadan dengan NIM 41517110167 ingin menjelaskan mengenai beberapa materi dari proyek data science sebagai jawaban dari UAS saya. Nah, yang pertama ya, dari soal 1A yaitu sebutkan algoritma data science. Nah, yang saya ambil yaitu algoritma decision tree. Decision tree merupakan salah satu metode klasifikasi yang paling populer karena mudah untuk diinterpretasikan oleh manusia. Nah, konsep dari pohon keputusan ini atau decision tree ini adalah mengubah data menjadi decision tree dan aturan-aturan keputusan. Manfaat utama dari penggunaan decision tree ini adalah kemampuannya untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel sehingga pengambilan keputusan akan lebih mengimplementasikan solusi dari permasalahan. Nama lain dari decision tree adalah CAR atau Classification and Regression Tree. Selanjutnya nomor 1B, yaitu jelaskan algoritma data science berdasarkan jenis pengelompokannya. Yaitu pertama adalah supervised learning, adalah algoritma yang digunakan untuk mengelompokkan suatu data baru ke dalam data lama yang sudah ada. Untuk supervised learning ini terdiri dari variabel input dan variabel output. Selanjutnya adalah unsupervised learning, merupakan salah satu tipe algoritma machine learning yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari dataset. Metode ini hanya akan mempelajari suatu data berdasarkan kedekatannya saja, atau yang biasa disebut dengan clustering. Nah, selanjutnya itu adalah reinforcement learning, merupakan metode machine learning yang berkaitan dengan bagaimana agen perangkat lunak harus mengambil action dari dalam environment tersebut. Nah, selanjutnya itu dari nomor 1C. Apa dasar pemilihan sebuah algoritma untuk sebuah studi kasus? Dasarnya itu pertama tipe dataset, kedua tujuan penelitian, ketiga adalah struktur dari data yang akan dianalisis, keempat jumlah record, kelima adalah jumlah atribut. Selanjutnya adalah soal nomor 2. Nomor 2A adalah jelaskan jenis data science task. Yang pertama adalah regression, merupakan salah satu teknik untuk meramalkan data di masa yang akan datang. Kedua adalah classification, adalah tindakan untuk memberikan kelompok pada setiap keadaan. Ketiga adalah clustering. Clustering juga disebut sebagai segmentation. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi kelompok alami dari sebuah kasus yang didasarkan pada sebuah kelompok atribut. Selanjutnya adalah associate analysis, disebut juga sebagai market basket analysis. Sebuah problem bisnis yang khas adalah sebagai menganalisis tabel transaksi penjualan dan mengidentifikasi produk-produk yang seringkali dibeli bersamaan oleh customer. Selanjutnya adalah time series forecasting. Teknik ini membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, yaitu sebagai inputnya. Teknik forecasting adalah mengambil sederetan angka yang menunjukkan nilai berjalan seiring dengan waktu, dan kemudian teknik
Forecasting ini akan menghubungkan nilai masa depan dengan menggunakan bermacam-macam teknik machine learning. Selanjutnya adalah feature selection, merupakan proses pemilihan subset dari fitur yang relevan seperti variabel, terus prediktor untuk digunakan dalam konstruksi model. Selanjutnya adalah deep learning, merupakan metode pembelajaran yang dilakukan oleh mesin dengan cara memining atau meniru bagaimana sistem dasar otak manusia bekerja. Selanjutnya adalah text mining. Text mining ini merupakan teknologi artificial intelligence yang memungkinkan penggunanya untuk mengubah konten inti dari sebuah dokumen teks menjadi sebuah data kuantitatif secara cepat. Selanjutnya adalah anomaly detection. Anomaly detection ini adalah langkah dalam penambahan data yang mengidentifikasi titik data, peristiwa, dan atau pengamatan yang menyimpang dari perilaku normal kumpulan data. Selanjutnya adalah recommendation engine, merupakan sistem yang menyarankan produk. Selanjutnya adalah nomor 2B, yaitu apa itu SRIFDM. SRIFDM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining, merupakan suatu konsorsium perusahaan yang didirikan oleh Komisi Eropa pada tahun 1996 dan telah ditetapkan sebagai proses standar dalam data mining yang dapat diaplikasikan di berbagai sektor industri. Selanjutnya adalah nomor 3C. Sebutkan tahapan yang ada di dalam data science process. Yang pertama adalah business understanding, pemahaman bisnis, data understanding, pemahaman data, data preparation, data yang disiapkan. Selanjutnya adalah modeling, evaluasi, dan terakhir adalah deployment. Selanjutnya adalah soal nomor 4A, yaitu jelaskan tahapan pada modeling development pada proyek data science. Tahapannya yaitu pertama, training dataset, kedua adalah test dataset, ketiga learning algoritma, keempat evaluasi model, kelima ensemble model. Selanjutnya adalah nomor 4B, bagaimana cara memvalidasi model data science. Ya, ada dua cara, yaitu dengan split validation atau training error dan test error, merupakan salah satu cara mengetahui kinerja model dengan mengukur akurasi meskipun akurasi bukan satu-satunya parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu model. Selanjutnya adalah cross validation, melakukan validasi berulang di mana dataset dibagi menjadi banyak subset atau himpunan data, latih, dan validasi, sehingga iterasi memvalidasi atau pengujian ini suatu subset data dengan subset yang tersisa sebagai data latih. Selanjutnya adalah nomor 4C. Apa kegunaan dari data visualisasi? Kegunaannya adalah untuk menghadirkan dan mempermudah komunikasi antar stakeholder. Selain itu memberikan informasi yang sangat berguna untuk kepentingan bisnis.
Data visualisasi juga penting agar pengambilan kebijakan dapat memahami dengan baik data tersebut dan dapat mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya adalah nomor 4D. Apa tugas yang paling menantang? Challenging task dalam sebuah proyek bagi seorang data science. Tugasnya menurut saya semuanya sangat kompleks ya. Saya sebutkan yaitu menurut saya melakukan analisis data perusahaan itu sangat penting ya, karena data perusahaan tuh sifatnya juga sangat confidential. Selanjutnya melakukan penelitian terkait data yang sudah kita ambil, kita teliti lagi. Selanjutnya adalah menganalisis pada big data. Dengan data-data yang sudah ada, yang secara kuotanya besar sekali, itu penganalisisan big data ini sangat sulit menurut saya. Selanjutnya adalah menjadi penanggung jawab untuk menjaga kualitas dari data perusahaan. Nah, ini sebagai outputnya, yang memang output ini harus baik dan benar. Sekian dari saya pemahaman atau penjelasan mengenai materi proyek data science. Terima kasih.